Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi buat semuanya. Sekarang hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Selamat pagi, saya hello dulu ya. Terima kasih buat Alusio Software House ya. Ini siapa nih? Oh, Ko Aloy. Ya, terima kasih. Selamat pagi yang udah bergabung. Ya, hari ini tanggal 22 Oktober 2024 ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peluang-peluang bisnis ini ya bisa kita ini ya. Selamat pagi Kak Nesa. Ya, kita akan membahas tentang dan memberikan edukasi kembali untuk selamat pagi Kak Sunin ya. Hari ini kita membahas tentang, waduh banyak banget nih yang gabung hari ini. Wah, saya senang nih. Terima kasih banyak nih ya yang sudah bergabung ya. Mohon maaf 2 hari kemarin saya tidak bisa menemani teman-teman dalam 1 jam karena memang saya ada kunjungan keluar dan bertemu dengan beberapa klien. Jadi mau nggak mau saya harus siapkan untuk klien-klien saya apa saja yang dimau ya. Jadi saya membantu beberapa klien-klien saya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih juga hari ini yang sudah join di join live ya di Alusio Software Factory ini ya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendapatkan informasi tentang Alusio Software House ini. Oke ya. Nah, di sini aku jelaskan singkat dulu ya. Jelaskan singkat dulu. Ini ada Alusio Software Factory ya. Merupakan perusahaan startup di bidang software. Oke. Nah, Alusio Software ini didirikan sudah sampai 1 tahun ya, dan mempunyai software-software yang benar-benar menurut saya softwarenya sangat membantu buat semua klien. Nah, nanti kita akan kedatangan tamu lagi ya, dan tamunya ini kebetulan adalah foundernya langsung ya. Foundernya Alusio Software-nya yang namanya Aloysius Alfa Purnomo ya. Jadi terima kasih yang teman-teman yang sudah bergabung ya. Saya kasih tahu kita akan kedatangan tamu spesial hari ini, Aloysius Alfa Purnomo, founder langsung dari Alusio Software Factory. Mungkin sudah bergabung kali ya. Halo, selamat pagi. Pagi Raymond. Pagi sehat-sehat selalu ya. Oh iya, sehat. Halo ya. Iya, sehat-sehat selalu Ko Aloy. Hari ini Ko Aloy aku senang banget. Kemarin ada beberapa customer aku juga yang sudah ngobrol sama aku dan dia coba untuk demo. Mudah-mudahan di minggu ini sudah ada beberapa transaksi, sudah ada yang bisa untuk kita lakukan untuk customer. Jadi alhamdulillah ya, saya udah ketemu dengan customer dan customer merasa puas gitu dengan Alusio Software Factory ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Flixmoto ya. Betul, hari ini membahas tentang program yang namanya Flixmoto tadi. Flixmoto. Tapi sebelum bahas Flixmoto ini, aku pengen tahu dulu nih Ko Aloy. Dari kemarin kan dari segmen 1 sampai segmen 9 ini saya selalu memberikan informasi tentang berbeda-beda aplikasi software. Nah, saya pengen tahu dulu nih Kak, kalau di Alusio Software Factory itu apa sih sebenarnya? Kenapa Raymond? Sorry. Ya, suaranya kalau putus Alusio tadi. Software Factory itu apa sih sebenarnya Kak? Oh ya, Software Software Factory itu adalah sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang software. Jadi kita itu adalah sebuah software house
Jadi kita agak berbeda dikit lah sama penyedia software lain lah, misalkan seperti penyedia software POS atau ERP saja gitu. Nah, karena kita ini sebuah software house, kita punya tim developer gitu. Nah, keuntungannya apa dibandingkan sama penyedia software lain? Kita di software house ini customer minta permintaan apa gitu. Jadi softwarenya itu bisa di custom, bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan dari klien masing-masing, sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Mungkin perusahaannya ada yang beda gitu. Contohnya seperti kalau toko gitu, atau distributor gitu, mereka kan perlu ini barang saya semua gitu. Ini akan saya simpan di gudang saya gitu. Saya pengen tahu nih barang itu di gudang tuh sisa berapa gitu, barangnya apa aja, sisanya berapa gitu. Sedangkan kalau untuk perusahaan yang menyediakan gudang gitu ya, misalkan di bagian pergudangan seperti itu. Nah, itu yang mereka pikirkan beda lagi. Yang mereka pikirkan itu adalah di gudang saya itu ada barangnya siapa aja sih, ada berapa gitu. Untuk nantinya dihitung untuk biaya sewa tempatnya itu berapa gitu. Jadi software itu ya kegunaannya berbeda-beda, dan kalau di kita itu semua perusahaan di berbagai bidang, mereka silakan bisa datang ke tempat kita. Nanti kita akan diskusikan bisnis klien bisnis Anda itu seperti apa. Nanti akan kita pikirkan solusinya nanti untuk permasalahan semua software, untuk otomatisasi, untuk misalkan biar pencatatan gitu ya, biar rapi bisnisnya gitu, nggak ada yang ketinggalan sana sini gitu. Jadi gitu. Jadi kita memang lebih fleksibel lah dibandingkan dengan perusahaan software yang lain. Oh gitu ya. Berarti kalau lebih spesifik perbedaannya kok, kalau misalnya Alusio Software itu dengan klien yang lain itu seperti apa kok yang lebih membedakan, yang paling ditonjolin dari Alusio Software ini? Kalau yang paling kalau dari pengalaman ya, dari klien-klien saya itu mereka biasanya ngomong kita menyediakan software yang udah jadi gitu. Kita menyediakan software yang udah jadi, dan misalkan kalau mereka mikir ini terlalu ribet lah, ini dikurangin, itu kita bisa oke. Nanti kalau misalkan mereka ada yang ngomong ini informasinya kurang detail nih, terlalu simpel gitu, oke, nanti kita bikinin gitu, kita rubah gitu. Jadi permintaannya apa aja gitu ya, kita oke aja gitu. Jadi nanti kita bikinin sesuai dengan yang mereka mau gitu. Jadi bisnisnya itu benar-benar tercover ya. Jadi semuanya itu akan dicatat, semua akan dimonitor oleh software, oleh komputer gitu ya. Jadi nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang tercecer gitu. Gitu ya. Jadi lebih terinci, dan kalau ada customer yang mau custom itu lebih diunggulkan dan diutamakan dong ya kok ya. Betul ya. Kalau yang sudah kalau yang sudah kan, kalau misalnya penyedia software yang lain dia sudah paten ya kok. Jadi kalau yang seperti itu sudah tidak bisa ya kok. Tapi kalau di tempat kita ini masih bisa untuk modifikasi, betul ya kok ya. Lebih betul. Seperti itu ya kok. Betul. Customer mintanya apa? Oke, kita kerjakan gitu. Oke. Bukan bisnisnya yang ngikutin software, tapi softwarenya yang akan ngikutin bisnisnya gitu. Wow, menarik sekali. Berarti bukan bisnis yang mengikuti software, tapi software yang mengikuti bisnisnya, betul ya kok ya? Betul. Oke, menarik banget nih. Oke teman-teman, ini kebetulan memang Alusio Software House ini saya perkenalkan sedikit. Alusius Alfa Purnomo ini telah menyelesaikan pendidikan tingkat S2-nya di Jerman ya pada tahun 2019 ya kok ya. Nah seperti itu ya. Oke, aku mau tanya lagi gini kok, kalau misalnya klien-kliennya siapa aja sih kok, kalau misalnya boleh tahu ya kan? Boleh. Kalau klien-klien kita sudah ada lumayan banyak ya, dan mereka di bidang bisnisnya itu juga beda-beda ya. Jadi kita itu ada
importir ya dari China, apakah dia import lampu, import alat-alat listrik ya seperti kabel, MCB, terus ada yang jualan sendal, sepatu, Oke. baju juga ada. Nah, itu mereka menggunakan produk yang namanya itu Flix ERP untuk mengontrol inventory, untuk sales, kiriman dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk yang lain-lain itu kita ada eh ada pabrik juga yang sudah pakai dengan kita. Mereka pabrik untuk sepatu ada, untuk pabrik lampu juga ada gitu. Nah, kalau untuk yang lain seperti misalkan Flix CRM itu kita juga punya distributor alat-alat kesehatan ya di luar pulau yang sudah pakai untuk untuk melakukan pelaporan ya. Jadi kalau salesnya mereka datang ke klinik atau datang ke rumah sakit, nah ini mereka bisa melakukan laporannya, ini saya udah nyampe nih di rumah sakit ini. Nanti pada saat sudah selesai, misalkan udah melakukan penawaran gitu, nah nanti mereka akan bisa melakukan laporan juga gitu. Jadi nanti sales manajernya itu akan bisa melihat laporannya, oh ini dia di rumah sakit ini berapa lama gitu, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah itu mereka juga menggunakan selain itu Flix CRM itu digunakan untuk sales, mereka juga menggunakannya itu untuk yang lain-lain seperti kolektor, nagih juga, atau tukang maintenance, teknisi mesin-mesin alat kesehatan, ada yang datang ke hospital melakukan perawatan gitu ya, perawatan reguler ke mesin-mesin yang dia supply gitu ke ini ke rumah sakit ini gitu. Nah itu juga mereka menggunakan itu gitu untuk sistem pelaporannya lah gitu. Jadi semua terpantau, semua rapi gitu kan. Jadi nanti bisa kelihatan, oh ini sales ini hari ini berapa kunjungan nih, cukup nggak memenuhi target nggak gitu. Berarti kalau kayak gitu ada laporan-laporan lengkap ya, Ko ya? Betul, laporan yang terperinci gitu kan. Jadi sales manager atau mungkin ownernya kalau pengen lihat gitu kan performa sales ini mencukupi apa enggak gitu. Nah itu nanti bisa tinggal di generate reportnya dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Nanti nanti akan terlihat berapa kunjungan nih, nanti mencukupi apa enggak nih sama targetnya gitu. Oke, menarik ya, Ko ya. Tapi lebih menarik lagi nanti ada event katanya, Ko ya, tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 3 November ya. Kalau teman-teman pengen tahu eventnya di ASBSD Tangerang ya, di Indocomtech ya, pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kalau mau datang ke sana, kebetulan memang ada beberapa konsultan kita yang terbaik dan juga ada Ko Aloy ya, Ko ya, di sana ya sebagai foundernya datang juga ya, Ko. Betul. Nah, untuk membantu dan menjelaskan tentang apa saja yang kalian butuhkan untuk informasi tentang aplikasi software ini. Betul ya, Ko ya? Betul. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mencoba bertanya dulu dan mau coba demo dulu, teman-teman bisa hubungin ke nomor kita ya. Oke, aku sebutin ya di 0852 1549 6673 dengan saya sendiri, atau di 0878 2294 0785 dengan foundernya langsung dengan Ko Aloy. Betul ya, Ko ya? Betul. Betul. Nah, kalau mau cek websitenya lagi, teman-teman bisa di alosiasoftware.com. Ya, di situ sudah ada semuanya rinciannya. Jadi kalau teman-teman mau cek di websitenya, kita ada alosiasoftware.com ya. Jangan sampai salah ya. Oke, kita lanjut ya, Ko. Boleh. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang tentang Flix. Software apa saja, terus keuntungannya apa saja yang bisa digunakan dari software ini, factory itu apa, jadi kliennya siapa aja, dan juga nanti ada pameran juga. Nah, yang paling menarik kita akan membahas tentang Flix Moto ya. Hari ini kita akan membahas tentang Flix Moto. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya bisa chat dan WA saja ke nomor yang telah tertera tadi, dan kita bisa WA bareng, kita bisa komunikasi bareng tentang apa saja keluhan-keluhan dari customer ya, Ko ya. Gitu. Nah,
Kok aku pengen tahu apa sih Flixmoto ini kok? Oh, Flixmoto ini sebenarnya adalah software point of sales ya atau POS. Mungkin orang lebih familiar ya, lebih mengerti kalau saya sebut POS gitu, software POS. Tapi ini agak unik ya kalau saya bilang ya, karena kebanyakan software POS itu ya hanya apa untuk jualan barang doang gitu. Jadi ini kita mungkin ada stok barangnya, terus apa mungkin bisa kita kalau beli barang nanti stoknya nambah, nanti pada saat kita jual stoknya berkurang gitu. Jadi untuk pembayaran cash saja gitu. Jadi saya datang ke toko, saya ambil barang, nanti di kasir, saya bayar gitu. Nanti udah selesai gitu. Nanti paling modifikasinya kalau zaman sekarang kan dulu pakainya cash doang, paling cash atau kartu debit ya kan. Kalau sekarang udah ada yang namanya pakai QRIS gitu-gitu. Jadi sudah apa metode pembayarannya mungkin sudah bertambah gitu. Tapi apa di Flixmoto ini kita juga memberikan fitur-fitur lain ya. Jadi nggak cuman apa stok barang, penjualan, pembayaran gitu doang. Nah, itu apa kita memberikan fitur-fitur yang sebenarnya lebih mengarah untuk apa toko roti atau toko kue gitu, di mana barang yang mereka jual, barang yang mereka apa yang mereka jual ke customer itu adalah barang-barang yang diproduksi sendiri gitu. Mungkin bisa jualan donat, jualan roti gitu. Nah, itu Flixmoto itu cocok. Kenapa? Karena di Flixmoto ini kita juga menyediakan fitur untuk manajemen raw material ya. Jadi bahan bakunya. Contoh seperti kalau roti itu mereka bahan bakunya ada tepung, ada gula pasir, ada telur seperti itu. Nah, itu nanti di Flixmoto ini kita menyediakan fitur untuk produksi gitu. Nanti cara kerjanya gimana ini produksi ini? Jadi nanti user itu akan menginput resep yang mereka pakai gitu. Jadi contoh kalau mau bikin roti tawar nih, dia perlu tepung berapa, gula berapa gram gitu misalkan. Telurnya berapa gitu. Nanti mereka akan input. Nanti pada saat produksi nanti user tinggal memasukkan aja nih. Oh nih saya mau produksi misalkan 5 loyang lah, ngomongnya 5 loyang roti tawar gitu. Nanti otomatis Flixmoto ini akan menghitungkan sendiri dari 5 roti tawar ini total tepung terigu yang kepake itu berapa kilo. Nanti telur total berapa butir yang kepake gitu. Nah, itu nanti akan dihitungkan secara otomatis. Jadi apa selama yang membuat roti ini mengikuti resepnya, nah itu pasti nggak akan ada selisih stok di bahan baku gitu. Nah selain itu, karena saya ngerti gitu, jadi kalau misalkan kalau kita jualan roti marmer gitu kan, roti marmer kan kita bikin pasti seloyang dong, nggak mungkin kita bikin satu slice kecil-kecil gitu kan, enggak gitu. Kita bikin langsung satu loyang, nanti loyangnya itu akan dipotong-potong. Nanti mungkin ada yang mau jadi kalau ada orang yang beli misalkan datang sendirian untuk dimakan sendiri gitu. Nah, itu lebih cocok untuk yang sudah dipotong-potong gitu kan ya, paling saya beli 1-2 potong gitu udah cukup, udah kenyang gitu untuk dia gitu. Tapi kalau misalkan untuk kumpul-kumpul keluarga seperti pesta atau mungkin ada reunian gitu. Nah, itu pasti mereka akan memerlukan lebih perlu yang loyang daripada yang slice satu-satu gitu. Jadi di Flixmoto ini setiap barang itu user bisa memberikan unitnya sendiri-sendiri gitu. Contoh tadi gitu roti marmer itu kita bisa jualan per loyang atau per slice, atau bisa juga misalkan kita jualan French fries misalkan gitu ya, kayak di McDonald's begitu. Nah itu kan French fries juga ada ukurannya ini, ukuran small, medium, large. Nah ini seperti itu juga bisa dipakai. Jadi kita lebih detail lah gitu, lebih untuk toko kue gitu. Mungkin kalau kalau untuk restoran lain itu mungkin mereka ya nggak begitu mikirin gitu kan, karena biasanya ya nasi goreng ya
ya udah cuman ada satu porsi doang nih nasi goreng gitu. Dan kalau untuk di toko Berarti kue itu mereka memerlukan unit-unit seperti itu. Memang mereka produksinya ya dalam unit yang besar seperti loyang, dan nanti baru mereka akan melakukan breakdown, dipotong-potong gitu. Nah, nanti user itu juga akan bisa melakukan konversi ya dari satu unit ke unit lain. Jadi pada saat mereka melakukan pemotongan, nah itu Flixmoto juga akan melakukan nge-track gitu loh. Jadi kita bisa tahu oh ini dia motongnya hari ini gitu, hari ini jam segini gitu. Jadi ketahuan gitu. Nggak ada yang bisa-bisa nanti satu loyang hilang gitu kan, karena sudah dipotong tapi nggak dimasukin ke dalam program gitu. Jadi nanti ada tapi stoknya gini kok, aku sendiri-sendiri. dengar-dengar kalau di Flixmoto ini dia ada beberapa fitur baru kayak manajemen dapur sama manajemen meja. Ini bisa dijelaskan Betul. nggak kok? Itu seperti apa ya kok kalau boleh tahu? Oh, kalau itu sebenarnya fitur untuk kafe gitu ya. Jadi kan, ya kamu tahu lah kalau kafe kan ya Mm-mm. jualannya ya roti, kue, mungkin puding gitu. Jadi Mm-mm. ya yang Mm-mm. tempat nongkrong lah sebenarnya gitu kan. Yang namanya juga Mm-mm. tempat nongkrong kan pasti orang juga beli duduknya lama gitu. Nah, mungkin Betul, kan betul, betul. kalau terbatas gitu kan, tempatnya itu terbatas gitu. Jadi Mm-mm. kalau menggunakan ini Flixmoto ini dengan fitur yang tadi kamu sebutkan itu manajemen meja itu, kalau Mm-mm. misalkan Mm-mm. tempat duduknya itu ada 2 lantai ya, atau mungkin lebih 3 lantai seperti itu. Nah itu nanti Mm. pastikan customer datang dari lantai 1 kan, ketemu dengan resepsionisnya gitu. Pasti kan dia tanya, oh ini rame nih, ada tempat nggak gitu. Nah itu nanti kan pasti resepsionisnya akan mencarikan tempatnya, ada nggak tempatnya gitu. Nah itu nanti Mm-mm. dia bisa tinggal lihat di Flixmoto aja nih meja nomor berapa nih yang kosong gitu. Daripada nanti naik dulu ke lantai 2, dilihat ada yang kosong nggak gitu. Nanti baru turun lagi ngelaporin gitu. Nah itu kan terlalu lama. Nah itu bisa kita menggunakan Flixmoto gitu. Jadi kita bisa tahu meja mana yang kosong, meja mana yang lagi ada orang, meja mana Mm-mm. yang Mm. sudah direservasi gitu ya. Mungkin ada orang yang teleponnya ini nanti saya mau datang sama keluarga besar gitu misalkan Oh, itu bisa 12 ya kok orang. untuk booking reservasi gitu bisa ya kok? Bisa, kalau itu bisa. Oke, 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 oke. Jadi itu bisa. Jadi lalu yang satu lagi itu manajemen dapur ya. Mm-mm. Nah, itu manajemen dapur itu lebih ke arah memudahkan staff di kitchen ya, di dapur gitu. Jadi Mm-mm. supaya lebih efisien gitu. Contoh pada saat yang sama itu ada 2 customer gitu. Contoh ya yang pesan nasi goreng gitu. Mm-mm. Nah kan Mm-mm. kalau untuk tukang masak, untuk chefnya itu pasti kan lebih gampang agar dia langsung bikin 2 porsi aja sekali sekali masak gitu. Mm-mm. Nah itu nanti Flixmoto itu juga akan menampilkan seperti itu. Jadi Mm-mm. staf dapur akan bisa ngelihat sebelum mereka membuat nasi goreng, mereka akan bisa ngelihat nih awal total nih nasi goreng perlu bikin berapa gitu. Jadi dia bisa tahu ini yang pesan nasi goreng nih total ada 2, ya udah saya bikin 2 langsung gitu. Jadi nggak sekarang ngerjain nasi goreng terus nanti ngerjain yang lain, nanti balik lagi ke nasi goreng gitu. Kan itu Mm-mm. kurang efisien gitu. Nah, itu Oke, bisa oke. membantu untuk di dapurnya gitu. Jadi juga mereka bisa tahu gitu orderan meja nomor berapa yang belum keluar, belum dibikin gitu. Jadi nggak ada yang meja yang ketinggalan gitu ordernya. Nanti udah nunggu nunggu setengah jam misalkan gitu. Oh, ini orderannya kok belum keluar gitu. Nah, itu nggak ada yang kelewat seperti itu kalau pakai Flixmoto. Oke, kok baik kok. Kok aku mau nanya kok kalau ini Hmm. kan berarti kan kalau Flixmoto ini kan berkaitan dengan bakery atau roti atau Hmm. sejenisnya lah ya. Kalau Flixmoto Betul, ya kok. betul. Nah, pasti kalau misalnya barang-barang seperti itu ada yang namanya kadaluarsa kok.
Betul. Kadar Pastikan mereka luarsa. Nah, nggak di aplikasi tahan Flixmoto lama, hanya ini, beberapa hari. apakah bisa membantu untuk mengurangi tingkat kerugiannya kok? Oh, bisa dong. Jadi Flixmoto apa di Flixmoto ini pada saat apa user melakukan produksi gitu ya, produksi kue Mm-mm, atau produksi roti gitu. Nah, itu nanti mm-mm, user bisa memasukkan ini tanggal expirednya kapan gitu. Jadi mm-mm. apa? Jadi itu Flixmoto itu juga akan melakukan apa? Nge-track gitu loh. Nge-track ini barang ini yang Hmm? dibikin misalkan yang dibikin minggu lalu tuh sisa berapa gitu. Ini udah Oke, mendekati oke, expired oke. nih misalkan tinggal 1-2 hari gitu. Jadi nanti Flixmoto itu akan menandai gitu. Ini barang barang ini nih masih ada stok gitu yang udah mau expired gitu. Jadi nanti Mm-mm. user bisa melakukan misalkan apa daripada dibuang kan gitu. Jadi kita diskon barang ini gitu. Pokoknya mesti terjual hari ini. Mm-mm. Misalkan diskon 20%, Mm-mm. 30% gitu daripada kalau dibuang kan ya rugi total gitu kan, rugi bahan baku, rugi apa gaji karyawan kan buat masak apa buat bikin rotinya gitu. Jadi ya udah kita apa kita akan membantu gitu. Nah, itu ngomong-ngomong soal Oke. diskon khusus ya, Flixmoto itu juga bisa menghandle promosi gitu seperti tadi diskon gitu khusus untuk tanggal segini tanggal 1 hari doang misalkan atau 2 hari doang. Ini kalau pembelian apa barang misalkan pembelian barang roti tawar gitu. Nah ini bisa dibikin promosi misalkan kalau roti tawar tuh beli satu gratis satu gitu contohnya. Nah itu Flixmoto bisa. Jadi akan nanti pada saat melakukan pembelian itu Flixmoto akan otomatis apa memasukkan gitu ya barang yang gratisnya gitu. Dia akan mengurangi dari Oke. stok semua. Dan itu juga Oke. bisa untuk diskonan yang persenan kayak seperti tadi gitu kan, diskon apa diskon khusus untuk barang ini gitu. Nah, itu Flixmoto juga bisa. Atau misalkan mau promosinya tuh mau di outlet, misalkan outlet Kelapa Gading aja. Oh, itu bisa. Mm-mm. Kalau mau semua outlet deh seluruh Jawa bisa juga gitu. Jadi Mm. apa fitur promosi itu juga sudah disediakan oleh Flixmoto. Oke, oke, oke. Menarik ya. Oke, teman-teman, Hmm. kalau ngebahas tentang Flixmoto dan tentang aplikasi software Host Factory ini sangat menarik. Jadi kalau teman-teman pengen tahu dan pengen ngelihat demo-demonya apa saja, terus aplikasinya apa saja, softwarenya apa saja yang bisa teman-teman dapetin, ya kalian kalau mau nanya-nanya bisa di WA kami ya di 0852 1549 6673 dengan saya sendiri, atau di 0878 2294 0785 dengan Koaloy. Dan websitenya selalu saya bilang lagi, websitenya adalah alosyesoftware.com. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya Koaloy kecepatan ataupun saya juga kecepatan, ya teman-teman nggak bisa nyimak tentang aplikasinya, softwarenya apa saja. Nah, teman-teman bisa nge-DM saya atau enggak ngechat saya atau dengan Koalo juga di 0852 1549 6673 di nomor saya, atau di nomor Koalonya 0878 2294 0785, atau di website kami kunjungi di alusyasoftware.com ya. Jadi seperti itu. Oke aku ya. Oke, nah itu nanti di Oke, nah website itu sekarang juga menarik ada nih kalau kita email bahas. dan nomor-nomor untuk kontak. Di situ juga Ya, bisa dilihat di website. betul. Nah, yang tadi kita bahas adalah Flixmoto, ya kan? Nah, aku pengen tahu nih kok Flixmoto, eh, fitur-fitur keunggulannya apa sih kok dari Flixmoto ini? Oh, kalau keunggulannya pasti seperti yang tadi ya, kita ada produksi dan manajemen bahan baku tadi. Nah, itu Mm-mm. nggak semua penyedia POS itu menyediakan ya fitur itu. Selain itu juga kan tadi ada fitur untuk promosi gitu kan, untuk bikin promo per outlet kah atau per item juga bisa beli satu gratis satu atau apa Mm-mm. kalau beli 5 nih nanti dapat diskon nih 20% gitu. Itu juga bisa. Nah, selain itu kita juga menyediakan itu untuk karena kan di bagian makanan ini
itu ada beberapa model ya. Jadi mungkin kalau yang Mm-mm. nggak main di F&B mungkin nggak begitu tahu gitu. Jadi ada yang modelnya itu namanya central kitchen. Jadi mungkin contoh Mm-mm. dia punya 5 outlet gitu. Nah, tapi yang tempat bikin bikin kue-kuenya, bikin rotinya itu hanya Mm-mm. ada di salah satu outlet itu yang lebih gede gitu. Jadi nanti biasanya Mm-mm. pagi atau ya biasanya pagi sih, pagi sesudah dibuat nanti Mm-mm. baru disebarkan gitu untuk ke outlet 4 outlet yang lain gitu. Mm-mm. Jadi apa itu juga kita Flixmoto itu juga menyediakan gitu. Jadi setiap Mm-mm. outlet mereka punya stok sendiri-sendiri dan kalau mau transfer stok itu juga bisa. Jadi dari central kitchen stoknya nanti akan dikirim ke outlet ini juga bisa. Atau mungkin misalkan apa untuk salah satu outlet ini ada yang kehabisan kue misalkan kehabisan item gitu salah satu item. Nah, itu dia juga bisa mengontak ke outlet lain gitu. Misalnya outlet tetangganya Mm-mm. yang paling dekat gitu. "Eh, ini saya kehabisan nih untuk kue ini. Kamu masih ada nggak gitu? Boleh saya minta nggak nanti kirim ke sini gitu." Nah, itu Flixmoto juga bisa menghandle gitu. Dan semuanya itu tercatat gitu. Jadi misalkan kalau si bos apa mau ngelihat nih pergerakan barangnya itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat di Flixmoto gitu. Jadi oh ini tanggal segini ada barang nih pindah dari outlet A ke outlet B gitu. Oh gitu Mm-mm. ya, ini bisa bisa dilihat gitu. Jadi nggak barangnya itu nggak hilang gitu, nggak hilang di jalan. Kan Mm-mm. bisa aja tuh pada saat apa ngirim dari outlet A, misalkan ada 10 kue gitu. Nanti sampai outlet B tinggal 9. Nah, itu kan Mm-mm. apa jadi masalah nanti kan nih hilang di mana gitu, hilang kemana gitu. Iya iya iya. Jadi ada Mm-mm. laporannya, terus ada apa namanya, ada eh, kadaluarsanya, ada informasinya, semuanya detail ya kok kalau Flix Betul. Moto ini ya kok. Betul. Nah, satu lagi yang agak berbeda ya, karena kan kasir itu pada dasarnya itu kan transaksi instan ya. Jadi artinya apa? Begitu transaksi dibikin paling 5 menit, 10 menit lagi nanti sudah Mm-mm. lunas gitu kan. Kayak misalkan saya udah bawa barangnya nih ke bawa kuenya misalkan ke kasir gitu kan. Mm-mm. Ini saya tinggal Mm-mm. taruh nanti apa kasir adminnya apa bagian kasirnya akan input nanti udah saya bayar cash barangnya saya bawa itu kan paling cuman 1 menit 2 menit juga udah selesai gitu tapi kan kalau Mm-mm. di toko kue atau toko roti itu beda karena mereka juga menyediakan kan layanan misalkan seperti apa pre-order gitu kan misalkan kalau Mm-mm. mau kumpul-kumpul nih rame 20 orang gitu kan mesennya pasti Mm-mm. banyak dong kuenya gitu kan nggak bisa Mm-mm. cuman satu loyang gitu langsung habis gitu mungkin mesti Mm-mm. beli 3 4 loyang dan itu mungkin kalau kamu datang ke toko kuenya gitu mungkin mereka nggak sedia 4 loyang gitu karena bahaya juga Mm-mm. kalau mereka langsung bikin banyak tapi nanti yang beli sedikit gitu kan nanti dibuang gitu jadi biasanya toko kue juga nggak menyediakan gitu makanya pentingnya itu pre-order gitu Mm-mm. jadi dengan sistem pre-order ini si mana Flixmoto ini dia akan diinput pada saat dia order gitu. Nah itu nanti Mm-mm. pada saat misalkan sehari sebelumnya itu si user itu bisa melakukan membuat report lah gitu. Membuat report Mm-mm. apa besok ini perlu bikin apa pre-ordernya apa aja total gitu ya. Jadi misalkan oh ini apa besok perlu bikin marmer cake misalkan 10 loyang Mm-mm. nih. Pesanannya ada Mm-mm. 2 customer gitu. Nah itu nanti Flix Mm-mm. Moto akan menyediakan laporan itu gitu. Jadi dia bisa tahu oh ini ya besok pre-ordernya yang harus sudah yang mau diambil tuh ada 10 gitu. Oh ya artinya besok mesti sedia dong bahan bakunya yang cukup. Nanti tepung terigunya nggak cukup lah atau gulanya nggak cukup. Nah itu kan nanti nggak bisa produksi dengan sesuai Mm-mm. prosedur gitu kan. Nanti resepnya nggak sesuai gitu. Rasanya juga Mm-mm. pasti kan akan beda kalau resepnya nggak sesuai gitu. Jadi eh, apa kita menyediakan fitur untuk pre-order ini gitu. Jadi stoknya akan dipotong pada saat order itu diambil gitu.
Jadi bukan pada saat memasukkan order gitu. Kebanyakan POS dia akan memotong stok tuh pada saat memasukkan order gitu. Nah, kalau ini pada saat dia ambil pre-order misalkan untuk tanggal 30 gitu. Nah, itu nanti ya saya ngambil tanggal 30 gitu, dipotongnya nanti pada saat tanggal 30 itu, bukan misalkan pada hari ini tanggal 22 gitu. Mm-mm. Selain itu juga pre-order itu eh, customer itu bisa melakukan DP juga gitu. Jadi atau misalkan mau dibayar full langsung gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi menggunakan DP. Jadi paymentnya itu jadi ordernya itu dianggap belum lunas gitu ya sampai nanti diambil dan melakukan pelunasan gitu. Nah, itu nanti Flixmoto juga nge-track itu order-order yang belum lunas tuh yang mana aja nih gitu. Oke, oke. Berarti kalau misalnya kalau customer dia punya usaha toko roti, terus dia mau mau DP dulu untuk pengambilan stok, itu bisa ya kok kayak gitu ya kok? Bisa. Nanti DP-nya mau lewat transfer kah atau mau pakai QRIS lah apa itu juga ada nanti perinciannya juga di Flixmoto. Jadi nanti kita bisa lihat nih, oh ini dibayarnya pakai apa nih paymentnya gitu, DP-nya, nanti pelunasannya pakai apa gitu. Nah itu bisa. Oke, oke. Tapi kalau di Flixmoto ini bisa di print nggak kok kayak invoice atau printan buat struk gitu bisa nggak kok kira-kira? Oh bisa dong pasti kalau itu karena Hmm, sudah standarnya mungkin ya. Kalau sekarang kan ke toko-toko mana mereka udah ngeprint struk semua gitu. Jadi ya iya. kita pasti akan menyediakan nanti formatnya misalkan mau ditambahin nih misalkan nama perusahaannya, nama bakerynya, nama tokonya. Terus misalkan mau ditambahin sosial medianya, nomor teleponnya apa gitu, itu semua bisa nanti tinggal kontak ke kita, nanti kita akan modifikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Oke, tinggal kontak kita dan kita akan modifikasi sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, kontaknya ke Betul. mana? Kontaknya ke 0852 1549 6673 dengan saya sendiri, Remon, atau dengan 0878 2294 0785 dengan Ko Aloy, atau bisa di website kami di alusiasoftware.com. Nah, kontaknya ke situ ya, teman-teman ya. Dan sekali lagi saya mau ingatkan ya, kita ada info menarik ya. Info diskon for 50% untuk semua item software, oke? Nah, cara mendapatkannya di mana? Cara mendapatkannya ada di Indocomtech ya, di ICBD tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 3 November ya. Eventnya itu 5 hari ya kok ya. Diskonnya Betul. 50%. Wow, di mana lagi coba ya kalau nggak di diskonnya di Alusio Software Factory ini. Betul ya kok ya? Betul, betul. Nah, ini paling saya mau nambahin juga Betul. untuk yang Boleh, boleh belum kok. pernah ke pameran Indocomtech ya. Jadi saya paling saya spill aja nih bentar. Kalau pameran Indocomtech itu adalah pameran khusus untuk teknologi-teknologi gitu. Jadi untuk yang senang sama teknologi, nah itu cocok untuk datang ke Indocomtech dan sekalian nanti mampir ke booth kita di booth nomor 67. Nah, nanti di Good. dalam pameran ini itu ada banyak ya, ada acaranya, ada macam-macam, ada seminar lah, ada mungkin ada turnamen e-sport juga ada gitu. Nah, nanti untuk kalian yang seneng gaming silakan datang. Nanti jangan lupa nanti mampir juga ke booth kita gitu. Oke, oke, oke. Nanti seru nih kok ya. Berarti bukannya hanya Hmm, booth kita saja, tapi ada gaming juga, ada bisa bawa anak kecil juga kok ya ke sana ya. bisa. Kalau Waduh, nyari seru-seru. gadget Kita di baru, nomor berapa kok laptop kalau boleh baru, tahu kok? kita di booth nomor 67. 67. Oke, oke, Bisa 67 dilihat aja Alusya nomornya so gitu. Vegan Factory ya kok ya. Betul. Oke. Oke teman-teman, kira-kira kalau misalnya teman-teman yang mau datang jangan lupa ya di SBSD Tangerang
tanggal 30 Oktober sampai tanggal 3 November ya. Kita ada event di sana 5 hari, jangan sampai nggak datang. Kebetulan kalau misalnya teman-teman datang ya, teman-teman harus pastikan yang namanya mendapatkan aplikasi softwarenya ya. Aplikasi softwarenya apa saja ya? Kita bisa sebutkan nggak kok aplikasinya apa saja kok? Oh, bisa. Paling saya kasih deskripsi pendek juga ya. Jadi Boleh, teman-teman boleh, juga boleh deskripsi tahu pendek gitu kan, kok. ini software ini apa aja sih, bukan cuma namanya doang gitu. Boleh. Kayak tadi yang hari ini kita kita cerita tadi itu adalah Flixmoto ya, untuk Flix POS. Moto. Betul, untuk POS, untuk toko kue, toko roti Mm-mm. yang Mm-mm. barangnya itu diproduksi sendiri. Nah, Mm-mm. kita ada software lain seperti FlixAir. Jadi dia Mm-mm. software ini akan memanage absensi karyawan, penghitungan gaji, kasbon. Lalu kalau Mm-mm. mereka karyawan lapangan juga bisa melakukan laporan gitu ya, laporan kunjungan gitu. Lalu Mm-mm. kita juga ada Flix CRM yang lebih berfokus kepada penjualan gitu. Jadi sales ini mereka dapat prospek ada berapa, kemana aja nih kunjungannya, itu ada laporannya di situ. Lalu di situ juga ada customer database ya. Jadi Mm-mm. kita nggak hilang kontak ya sama customer kalau salesnya pergi gitu. Selain itu kita Mm-mm. juga bisa kita ada fitur untuk Kanban ya. Jadi melakukan proses penawaran itu mungkin stepnya nggak langsung deal gitu kan. Jadi mesti mungkin perlu berbulan-bulan gitu. Nah itu kita juga Mm-mm. menyediakan fitur Kanban agar tidak ada yang lupa gitu. Nanti kita sudah penawaran susah-susah, terus lupa nggak ada yang follow up. Nah itu kan bahaya. Mm-mm. Oh Itu itu di adanya CRM di ya kok? Flix CRM, betul. Selain itu Oke. kita juga ada Flix ERP yang Mm-mm. lebih ke arah inventory, invoice, retur, penjualan, Mm. pembelian, pengiriman gitu, khusus untuk mungkin bukan khusus ya, yang cocok untuk Mm-mm. importir, untuk distributor ya, Dicocok barang-barang distributor retail. ya kok ya, atau reseller ya Mm-mm. kok? Betul. Nah, itu kita juga punya Flix ERP Lite, versi lebih kecilnya ya dari Flix ERP, Mm-mm. lebih mini lah Mm-mm. bisa dibilang gitu. Nah, ini cocok untuk toko-toko mungkin yang bisnisnya toko retail ya, untuk yang bisnisnya itu tidak kompleks gitu. Alur bisnisnya tuh Mm-mm. garis lurus lah, gampang Mm-mm. dimengerti lah gitu. Jadi nggak perlu Mm-mm. ngurusin detail-detailnya kan, seperti contoh, oh ini barang ini diantar sama siapa, terus Mm-mm. barangnya apa aja gitu. Nah, itu nggak dipikirin lah seperti itu. Selain itu kita Mm-mm. juga ada yang namanya Flixcom untuk platform e-commerce ya. Jadi kalau teman-teman lihat pasti taunya kan Tokopedia, Shopee, pasti tahu dong. Nah itu kan Betul, betul, betul. di dalamnya itu ada banyak toko-toko ya, ada banyak supplier yang bersaing ya Mm-mm. satu sama lain gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. nanti contoh kalau misalkan saya mau beli baterai A2 misalkan. Nah, itu tinggal nyari di Mm-mm. Tokopedia baterai A2. Wah, udah banyak tuh. Saya tinggal urutin nih dari yang paling murah gitu kan. Saya nyarinya yang paling murah gitu. Jadi udah tinggal bersaing harga gitu. Nah, untuk teman-teman yang perusahaannya jualan retail ya, jualan barang-barang seperti itu, kita juga menyediakan itu Flixcom itu. Jadi daripada bersaing di Tokopedia, ya kan, yang banyak Mm-mm. saingannya banyak gitu, mendingan buka platform e-commerce-nya aja sendiri gitu. Jadi kalian bisa mengarahkan customer kalian nih daripada daripada misalkan daripada mesti nelpon ke customer service atau ke bagian penjualan atau WA ke bagian penjualan gitu kan. Mm-mm. Eh, Mm-mm. Mereka bisa browsing nih di e-commerce platformnya perusahaannya kalian nih sendiri-sendiri gitu kan. Sebenarnya sih perusahaan Mm-mm. ini jualan apa aja sih gitu. Karena kan kadang di bagian penjualan itu misalkan seperti marketing atau sales gitu ya, mereka nggak punya cukup waktu untuk memperkenalkan semua barang yang dijual oleh satu perusahaan gitu. Itu pasti nggak ada
nggak ada waktu gitu kan, paling ketemu berapa sih, Mm-mm. sejam 2 jam tuh udah lama loh, paling sejam, itu nggak bisa ngejelasin gitu. Jadi kadang customer itu hanya tahu, oh ini kamu ini jualan barang ini doang nih gitu, yang saya tahu gitu, karena ya nggak dikasih tahu jadi dia nggak tahu gitu. Nah lewat platform Flixcom ini, customer itu bisa melihat-lihat sendiri gitu. Jadi misalkan kalau lagi jagain toko, misalkan lagi ada waktu senggang gitu ya, bisa lihat-lihat aja nih, oh nih ada barang seperti ini ya, saya baru tahu gitu. Mm-mm. Nanti kan Mm-mm. mereka bisa melakukan ordering melalui platform Flixcom ini gitu. Jadi ini adalah sebuah platform e-commerce yang khusus jualannya itu barangnya produk perusahaan kalian aja gitu. Jadi nggak ada saingan gitu. Jadi tinggal mengarahkan klien-klien kalian ke platform ini gitu. Nanti mereka akan melakukan ordering ya, milih barang sendiri, milih kuantitinya sendiri gitu. Nanti kalian ya udah tinggal terima orderan aja gitu. Oh, menarik ya kok. Berarti bentuknya Hmm, nanti kita kalau misalnya itu kita infoin dalam bentuk website ya kok ya. Betul. betul. Nanti dalam bentuk website, customer bisa melakukan bookmark atau mungkin download websitenya ke HP-nya mereka sendiri, itu juga bisa. Mm-mm. Oke Jadi, oke, wah menarik banget ya mm, kalau misalnya teman-teman nih kalau yang pengen usaha terus pengen punya kayak link sendiri kayak Tokopedia, mohon maaf saya sebutkan ya, Shopee dan lain-lain. Nah teman-teman gak usah jauh-jauh, tinggal Flixcom ya kok, betul ya kok. betul. Tinggal pakai aplikasi Flixcom, kalian bisa buka sendiri dan daftarkan sendiri menu-menu apa saja. Nanti kalau ada customer tinggal kasih linknya aja, wah cepet kan ya, seperti itu ya. Betul. Betul. Nah, oke kita sudah bahas tentang beberapa aplikasi nanti yang akan kita promokan di tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November nanti di ISBSD Tangerang. Nah, aplikasi softwarenya apa saja? Saya sebutkan lagi, Flix HR, ya, Flix CRM, Flix ERP, Flix Lite, Flixcom, Flixcom, Flix Moto, dan Flix Apotik ya kok, betul ya? Betul, ya. Betul, wah banyak ya. Jadi makin banyak, jadi teman-teman bisa ngeliat apa saja yang teman-teman butuhkan dan teman-teman juga bisa ngeliat aplikasi-aplikasi apa yang bisa menunjang usaha-usaha teman-teman yang ada di luar sana. Dan pastikan aplikasi ini harganya lagi diskon 50%. Betul ya kok ya? Betul. Betul, Nanti harganya kalau lagi diskon eh, 50%. Jadi jangan sampai nggak dapet nih pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November. Kebetulan sudah ada yang booking nih. Di saya udah ada mm-mm. 4 orang. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau gabung lagi, wah cepet-cepet deh nih. Jangan sampai nanti aplikasinya malah nggak dapet ya kok ya, gitu. Betul gitu. Ya Jadi tuh. jangan sampai kelewat gitu. Kalau kelewat harganya udah harga biasa. Harga normal ya kok kalau misalnya kelewat ya kok. Betul. Betul. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan udah punya perusahaan nih, tapi perlu software tapi nggak ada yang cocok gitu misalkan. Nah itu silakan datang ke booth kita, nanti Mm-mm. diskusikan aja sama kita kebutuhannya nih. Oh nih Mm. saya mau yang seperti ini, saya mau bisa misalkan bisa seperti ini gitu. Itu ngomong aja nanti ke kita, nanti akan kita atur gitu ya, akan kita Mm-mm. buatkan solusinya gitu untuk khusus untuk perusahaan Anda gitu. Jadi Mm-mm. kalau ada masalah, misalkan oh ini sales saya eh, apa males gitu, nah ngomong aja, nanti kita cariin software yang tepat gitu untuk mengatasi problem-problem yang Anda punya gitu. Setuju, setuju, setuju kok. Jadi kalau misalnya ada problem-problem dari customer itu bisa kita konsultasikan ya kok ya di Ya nanti di betul. pada event nanti ya kok tanggal 30 Oktober Hmm, sampai tanggal 3 November itu ya kok. betul. Konsultasinya gratis gitu. Jadi Konsultasi Anda klien, gratis. Oh, udah kayak dokter ya betul. kok. Jadi ada. Konsultasinya gratis. Oh iya, nah itu nanti Mm-mm. contohnya saya ada klien yang dia itu mau bikin tour lah gitu.
tour nih ke tempat Mm-mm. sini 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 gitu. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. dia nggak apa ya ngomongnya ya gaptek lah gitu. Dia nggak melek Mm-mm. teknologi gitu. Dia nggak gitu ngerti gitu. Jadi dia taunya oh iya kalau mau tour ya pakai website gitu kan. Jadi orang bisa melihat Betul. foto foto tempatnya, harganya berapa, nanti bisa apa reservasi online gitu-gitu. Nah, itu nanti Mm-mm. dia konsultasi sama saya, ya saya saranin gitu apa yang saya ngerti gitu, apa yang bisa ditambahkan agar nantinya kalau sudah rame gitu ya, mereka nggak ribet gitu ya, nggak kedodoran gitu kan. Kalau misalkan Mm-mm. manual gitu, nah kan pada saat reservasi gitu, nah itu nanti pasti kan ada yang perlu ada orang yang nyatetin gitu kan. Ini Mm-mm. masih Mm-mm. ada nggak slotnya gitu kan untuk tanggal segini sampai tanggal segini? Harganya Mm-mm. masih cocok nggak, naik nggak gitu karena US dollar menguat misalkan gitu kan harganya masih sama nggak gitu. Nah itu nanti dia konsultasi sama saya, ya saya memberikan solusi gitu. Oh, ini pakai software aja gitu kan dari Lebih ya, teman-teman bisa WA ke nomor saya di 0852 1549 6673 atau di nomor Alo di 0878 2294 0785. Nah, yang paling menarik bukan hanya nomor telepon, kita akan menyediakan juga websitenya. Websitenya ada di alusiasoftware.com. Jadi teman-teman bisa cek di alusiasoftware.com ya. Jadi yang hari ini kita bahas itu adalah tentang masalah tentang Flixmoto ya. Sedangkan Flixmoto tersendiri kita juga sudah informasikan, kalian juga bisa mendapatkan informasinya tentang Flixmoto, Flix ERP, Flix HR, Flix CRM, Flixcom dan Flixlight. Itu semua informasinya bisa kalian dapatkan dan DM ke kita ya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran dan masih ingin bertanya-tanya, Kak, apa saja sih yang menguntungkan, perbedaan segala macam tentang aplikasi ini, kalian bisa bertanya-tanya terhadap dan kita akan kasih info-info menarik tentang aplikasi tersebut ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Terima kasih. Halo, Ko Aloy masih bersama kita? oh ya masih. Oke. Wah, aku kira sinyalnya nih tadi ya. Nah, jadi itu informasi dari kita ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman terlewatkan informasi-informasi yang diberikan sama Ko Aloy tadi tentang Flixmoto ya, dan kegunaannya tentang Flixmoto dan sangat berguna buat usaha-usaha teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kok satu pertanyaan lagi nih, Ko? Hmm. Satu pertanyaan lagi. Ini semua sudah ready atau belum, kok? Oh, semua produk kita sudah ready, kecuali untuk yang custom gitu. Karena yang custom ya kita mesti konsultasi dulu kan sama klien gitu. Kita nggak tahu kebutuhan Mm-mm. klien gitu. Jadi semua produk yang tadi Raymond sampaikan itu semua Mm-mm. sudah ready. Kalau misalkan perlu buru-buru, wah nih saya perlu nih buat bulan depan misalkan. Oh iya oke nggak apa-apa gitu. Oh, Kalau mau kita oh, sediain berarti sebelum semuanya sudah ready ya, sebelum kok itu gitu. untuk Betul. penyediaannya software dari software HR sampai Flixcom ini, Hmm, Flix sudah ready ya, kok? Sampai betul, semua Flixmoto ini sudah sudah ready. ready ya, kok? Betul. Oke, menarik tuh ya. Berarti sudah ready semua dari Flix HR, Flix CRM, Flix Live, Flixcom, Flix ERP, Flixmoto dan aplikasinya ini sudah ready dan kalian bisa dapetin di tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November di SBSD Tangerang dengan harga 50% diskon ya. Jadi Hmm, prosesnya seperti itu ya. Nah, kok ada satu pertanyaan lagi kok yang paling menarik nih kok. hmm. Ah, alur bisnisnya yang bisa di-handle oleh Flix Moto itu seperti apa kok? Ada yang nanya seperti itu Oh kok. ya, itu pastinya untuk perusahaan-perusahaan yang produksi gitu. Jadi pastinya kan kita kalau mau melakukan produksi, kita beli bahan baku dulu. Nah, itu bisa dimasukkan Mm-mm. ke Flixmoto. Nanti pada saat produksi ya Mm-mm. kita menggunakan resepnya seperti apa, itu juga Mm-mm. dimasukkan.
Nah, nanti pada Oke. saat barangnya sudah jadi, mau dipecah-pecah atau dipotong-potong, itu Flixmoto juga menyediakan. Nanti kalau mau Hmm. misalkan dari outlet ini barangnya udah jadi nih, misalkan udah jadi, udah diproduksi, udah matang ya rotinya, udah dipotong-potong, Mm-mm. nanti Mm-mm. tinggal ditransfer, disebar misalkan ke outlet-outlet lain yang stoknya kurang untuk roti-roti ini, apa untuk transfer stoknya itu juga bisa dimasukkan ke Flixmoto. Nah, nanti pada saat Oke. penjualannya ada yang pre-order ya, belinya banyak, itu juga bisa Mm-mm. dimasukkan ke Flixmoto. Jika ada yang beli cash gitu ya, seperti POS kasir biasa, itu juga bisa kita Mm-mm. bisa handle. Untuk Mm-mm. pembayarannya, apakah membayar pakai QR atau lewat Mm-mm. transfer kah atau lewat cash, itu semua bisa Mm-mm. dimasukkan juga ke dalam Flixmoto juga gitu. Jadi semua Hmm. dari awal ya, dari pembelian bahan baku hingga nanti akhirnya jadi duit, nah itu semua dihandle oleh Flixmoto. Oke, oke, menarik ya kok ya. Jadi kalau misalnya Hmm, alurnya sudah jelas, terus caranya sudah jelas, ya terus ada beberapa fiturnya sudah jelas, kenapa mesti ragu ya kok untuk mengambil Flixmoto ini? Karena jujur terus terang kalau Flixmoto ini sudah memang iya, bagus langsung untuk aja. dari segi POS-nya gitu. Nah, kok ada yang nanya juga nih kok sama saya. Kalau Hmm. Flixmoto ini sudah ada seperti tablet atau seperti apa gak kok untuk kayak di POS POS yang sebelum-sebelumnya kok? Kita menyediakan atau Oh, enggak sudah kok? ada kita, betul. Kita sudah ada untuk aplikasinya ya, untuk tablet atau untuk Mm-mm. smartphone juga bisa akses ke Flixmoto-nya. Berarti sudah ready ya kok. Jadi kalau misalnya Betul, customer mau custom seperti apa, mau minta seperti apa, dia sudah siap semua ya kok. betul. Bisa. Oke. Oke, baik. Terima kasih Koko. Ini udah Hmm, bergabung di kita dan Koko Alusius Alfa Purnomo ini adalah salah satu founder Alusius Software Factory yang ada di Jakarta Utara, ya. Dan beliau ini adalah langsung yang pencipta ininya ya, kok aplikasinya ya. iya Dan dia sudah betul. menyelesaikan pendidikan S2-nya di Jerman dan kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih jelas tentang informasi tentang aplikasi software ini, kalian bisa nanya-nanya ke 0852 1549 6673 dengan saya sendiri konsultannya atau di 0878 2294 0785 dengan Ko Aloy. Ya, websitenya kalian bisa lihat di alusiasoftware.com ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu aja kok dari kita udah 1 jam bersama Oke. kita dan terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, mohon maaf kita tidak sebutkan namanya. Terima kasih juga yang banyak banget yang sudah bergabung para para importir, para distributor, para pengusaha. Ya, jadi terima kasih yang udah bergabung ya. Doa kami, doa kita supaya usahanya semakin maju lagi, semakin sukses lagi, semakin besar lagi, dan uh, bisa bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa aplikasi yang cocok hanya ada di Alosia Software Factory. Setuju ya, kok? Betul, setuju. Ya, setuju. Sampai ketemu lagi dan say hello buat semuanya. Terima kasih banyak. Ya, saya doakan semoga usahanya tambah lancar, tambah banyak, tambah lebih besar lagi ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat Selamat pagi, pagi. Ko. Selamat